menjadi lurah di Kelurahan Semper Barat. Masalah-masalahnya kayak banjir, tawuran, kayak gitu terus. Kita tuh harus jadi agent of change. Dari mulai peperangan jasmani, keinginan tidak mau saya sebagai lurah di sana. Menjadi lurah di Kelurahan Semper Barat. Masalah-masalahnya kayak banjir, tawuran, kayak gitu terus. Kita tuh harus jadi agent of change. Dari mulai peperangan jasmani, keinginan tidak mau saya sebagai lurah di sana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, berbahagia sekali kalau kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama kembali beribadah dan bersekutu di GKI Harapan Indah. Terlebih khusus kami menyambut dengan penuh sukacita jika ada Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GKI Harapan Indah ini. Jika memang ada, kami undang untuk bangkit berdiri supaya bisa saling mengenal. Tidak ada, terima kasih.
Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke saat teduh sejenak untuk mempersiapkan dalam masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam ibadah ini, dengan iman kita meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Ia mau menerima saudara dan saya yang datang dengan kerendahan hati dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Saudara sekalian, kebaktian ini dimulai di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara juga. Sesuai dengan kalender gerejawi yang kita jalani, pada minggu ini kita bersama-sama mengikuti sakramen perjanjian kudus yang mengajak kita untuk mengingat karya terbesar yang Allah lakukan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuh yang terkoyak dan darah yang tercurah menjadi tanda kepedulian dan bela rasa Allah bagi manusia. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran terkadang menggelisahkan. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini,
di mana ketika kita mempertahankan kebenaran, kerap kali kita justru mendapatkan perlawanan dan tekanan. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan dari kuasa maut, kita harus setia hidup dalam kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebelum melanjutkan ibadah ini, marilah kita menghadap Tuhan memohon pengampunannya agar ibadah yang kita layankan berkenan kepadanya. Doa pengakuan dosa akan diawali oleh doa pengakuan secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak-Mu yang datang pada saat ini untuk mengakui dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan hukum-hukum Tuhan, melawan kehendak-kehendak Tuhan yang kami yakini dalam kehidupan kami terus bergumul dalam dosa-dosa kami terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini mengaku salah dan dosa. Biarlah Tuhan mau memampukan kami agar mulut kami selalu berkata tentang kejujuran dan kebenaran. Demikian juga mampukan kami agar pikiran hati kami hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga biarlah tingkah laku kami mampukan kami agar menjadi seperti anak-anak terang yang boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, berita anugerah dinyatakan Allah melalui firman-Nya di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kita bersama-sama nyanyikan lagu Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang
such a good Father. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. So that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk boleh hadir di dalam kebaktian hari Minggu ini dan sekaligus akan ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami percaya Tuhan, tatkala Engkau membuka pikiran kami, maka kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami isi kitab suci. Dan juga Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami, agar kami sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat ke-5 sampai dengan 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan ke-9 di bawah perikop Nabi Yeremia lawan Nabi Hanaya. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala, telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Kesetiaanmu tegak bagaikan langit, Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjianmu dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu, dan kau bangun tatamu turun temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tandungi meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Umat Tuhan, leksionari kedua pada siang hari ini akan kita baca, akan disampaikan dari kitab Roma, pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ke-23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 hingga 42. Matius 10 ayat 40 hingga 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran terkadang menggelisahkan. Kebenaran terkadang tidak membawa rasa nyaman di hati. Ya. Kebenaran kadang tidak membawa rasa tenang. Kenapa kira-kira? Nah, saudara sekalian, kalau di dalam kehidupan keseharian nih, ya, kebenaran terkadang menggelisahkan bagi orang yang tidak mau menerima realita, saudara, ya, tidak mau menerima kenyataan. Silakan slide. Dan ada beragam cara manusia untuk mengatasi hal itu. Atau tidak mau tahu dengan realita yang ada di sekelilingnya atau bersikap apatis. Yang kedua, menutupi kebenaran dengan segala macam cara sehingga kebenaran itu tidak terkuak. Ketiga, melarikan diri dari kebenaran karena merasa tidak sanggup menanggung konsekuensi atau akibatnya. Yang keempat, ini yang paling parah, saudara, membuat dan mengedarkan berita-berita yang tidak benar, entah itu berupa gosip atau hoax, untuk melawan kebenaran itu. Ini jelang pemilu tahun depan ini sudah mulai, saudara sekalian, ya. Kampanye hitam sudah mulai lagi, ya. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, waktu masa pemilihan gubernur di beberapa wilayah, ya, khususnya di Jakarta. Kemudian juga pemilihan presiden, wakil presiden beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, kalau kita ini sebagai seorang Kristen mestinya bagaimana terhadap
khususnya kebenaran firman Tuhan yang terkadang menggelisahkan hati kita, membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita ini tidak tenang. Kenapa? Karena ada peringatan, ada teguran, ada nasihat buat kita yang membuat hati kita ini tidak tenang, saudara. Ya, ada beberapa hal yang kita akan sama-sama pelajari dari bacaan leksionari hari ini, saudara sekalian. Kebenaran terkadang menggelisahkan bagi siapa, saudara? Yang pertama, bagi orang yang belum hidup dalam pertobatan. Kebenaran firman Tuhan akan terus menjadi sesuatu yang menggelisahkan, membuat hati tidak tenang bagi orang yang belum hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena firman Tuhan terus akan berulang kali mengatakan, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Sebelum seorang itu belum mengalami pertobatan, tetap hidup di dalam dosa, tetap berkanjang di dalam dosa, maka tidak ada ketenangan. Terus akan ada kegelisahan, karena berita firman Tuhan itu terus berulang kali akan mengingatkan dia, menasihatkan dia untuk hidup dalam pertobatan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bacaan yang pertama, di situ ada perkataan dari Nabi Yeremia disampaikan kepada orang-orang Yehuda. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, saudara sekalian, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat Yehuda. Dan lokasinya berada di rumah Tuhan, yaitu di Bait Suci Yerusalem. Nah, saya mengajak saudara sekalian untuk lihat sebentar yuk di dalam Alkitab ya. Itu kalau lihat di dalam mulai dari pasal 25 ya. Yeremia pasal 25 itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop itu, pasal 25, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Kemudian lihat saudara sekalian, ayat di dalam pasal 26, Lembaga Alkitab Indonesia itu juga memberikan judul, Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Ini padahal Nabi Yeremia itu menyampaikan firman dari Tuhan sendiri bahwa Yehuda itu, kerajaan Yehuda akan dibuang ke Babel, orang-orang kerajaan Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Dan juga bait suci itu akan dimusnahkan. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Yeremia? Nabi Yeremia mau dibunuh, saudara sekalian. Kemudian lihat di dalam pasalnya yang ke-27 diberikan judul di sana oleh tim dari Lembaga Alkitab Indonesia, disuruh untuk memikul kuk Babel. Jadi waktu Nabi Yeremia itu berkata-kata di dalam Yeremia 28 ayat 5 sampai 9 yang tadi kita baca tadi bagian itu. Yeremia itu dalam kondisi dia sambil berkata-kata, sambil dia menyampaikan perkataannya, dia itu memikul ini loh, memikul kuk. Jadi sambil bawa gandar kayu, saudara sekalian. Nah nanti saudara sekalian bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11 bahwa Nabi Hananya itu kemudian mengambil gandar kayu itu dan kemudian mematahkannya. Nah saudara sekalian, Nabi Yeremia ini telah menubuatkan berdasarkan pesan dari Tuhan Allah sendiri tentang perhambaan selama 70 tahun. Dan kita bisa lihat dalam Yeremia 25 ayat 11. Dan Nabi Yeremia ini juga memberikan seruannya berdasarkan firman Tuhan yang dia terima, agar orang-orang kerajaan Yehuda itu sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, walaupun Yeremia ini bernubuat tentang perhambaan selama 70 tahun itu, dan juga dia juga menyampaikan seruannya untuk
orang-orang kerajaan Yehuda agar mereka bertobat. Tetapi pesannya itu, nubuatnya itu diremehkan oleh nabi-nabi palsu dengan kebohongan mereka. Saya mengajak saudara sekalian untuk lihat Yeremia 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Perhatikan di situ saudara kan. Di rumah Tuhan loh, di bait suci loh. Di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Kalau di dalam nubuat Nabi Yeremia, pesan dari Tuhan sendiri mengatakan orang-orang kerajaan Yehuda itu kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mengalami masa pembuangan selama 70 tahun. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Hananya ini? Oh enggak, bukan 70 tahun, cuma 2 tahun. Ya, permisi tanya. Kalau seandainya saudara sekalian menjadi warga, menjadi rakyat dari Yehuda, mana yang akan dipilih? Yang ini atau yang ini? Yang 70 tahun pembuangan atau cuma 2 tahun sudah langsung ada pembebasan? Ya 2 tahun lah, enak kan? 70 tahun mah kelamaan, enggak kelar-kelar gitu ya. Nah saudara sekalian, tapi saudara sekalian, Hananya ini bernubuat palsu tentang pembebasan dan pemulihan bagi orang-orang Yehuda. Berani banget loh saudara sekalian, di rumah Tuhan, di bait suci Yerusalem, di depan imam-imam dan rakyat kerajaan Yehuda, berani bernubuat palsu. Dan jelas saudara sekalian di dalam nubuat yang disampaikan oleh Hananya yang mengaku sebagai nabi ini, tidak ada nasihat bagi orang-orang kerajaan Yehuda agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Padahal jelas saudara sekalian kalau kita lihat ya, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, itu jelas sekali Tuhan menginginkan pertobatan mereka. Orang-orang kerajaan Yehuda tidak mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah banyak berhala. Dan karena mereka menyembah banyak berhala, meninggalkan Tuhan, maka kehidupan moral mereka juga berantakan, saudara sekalian. Mereka hidup berkanjang di dalam dosa. Baik dosa secara rohani, mereka tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tinggalkan Tuhan. Tapi hidup moral mereka bobrok, karena mereka tidak sembah Tuhan, mereka tidak takut akan Tuhan. Nah di sini saudara sekalian kita mendapatkan bahwa dalam tanda kutip bungkus rohani, entah dari sisi lokasi ya disampaikan di rumah Tuhan, di bait suci di Yerusalem, maupun dari isi perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang menenteramkan, bisa dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk menyenangkan hati orang-orang. Hati-hati sekali saudara sekalian bahwa kita sebagai manusia ada kecenderungan kita lebih suka mendengar apa yang enak didengar ketimbang apa yang perlu didengar. Saya ulangi lagi. Ada satu kecenderungan lebih memilih mendengar apa yang enak didengar ketimbang apa yang perlu didengar.
Nah, saudara sekalian, nabi palsu ini memberikan berita, memberikan nubuat palsu, apa yang enak didengar, bukan yang perlu didengar. Sedangkan Tuhan Allah sendiri melalui Nabi Yeremia itu berulang kali menyerukan berita pertobatan, kembali kepada Tuhan. Bertobat, tinggalkan kehidupan di dalam dosa, kehidupan berkanjang dalam dosa, kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita juga mendapatkan di sini dari bacaan yang pertama ini bahwa orang yang menyampaikan sesuatu yang enak didengar, membuat berita yang nyaman diterima dalam hati, namun sebetulnya itu adalah berita yang tidak benar, pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah maha benar, dan Dia tidak bisa mentolerir dusta. Dia tidak bisa mentolerir ketidakbenaran. Jadi orang yang melakukan itu, dalam hal ini, konteks ini, Nabi Hananya dihukum mati oleh Tuhan. Kita lihat saudara sekalian di dalam Yeremia pasalnya yang ke-28. Ayat 10. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Ini pakai catut nama Tuhan, saudara sekalian. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ini menarik. Nabi Yeremia sebagai Nabi Tuhan yang benar, dia tidak mau berdebat dengan Nabi Hananya ini. Tidak mau jadi batu sandungan. Ayat 12. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat 17. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Bandingkan ayat yang pertama, saudara sekalian. Waktu Nabi Hananya itu menyampaikan nubuat palsu, itu pada bulan keberapa? Bulan ke-5. Nabi Hananya mati dalam bulan? Cuman selisih berapa? 2 bulan. Dia menyampaikan nubuat dalam 2 tahun lagi akan ada pembebasan. Tapi dalam 2 bulan dia mati karena menyampaikan nubuat palsu itu. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini. Kebenaran betul terkadang menggelisahkan bagi siapa? Bagi orang yang belum hidup dalam pertobatan. Jikalau sekiranya, saudara sekalian, maaf, permisi tanya. Jikalau sekiranya ada di antara kita yang masih hidup berkanjang dalam dosa, segera bertobat, segera berbalik kepada Tuhan, segera mencari Tuhan. Tinggalkan hidup dalam kejahatan, tinggalkan hidup dalam dosa. Suka mencuri, suka menipu, atau mungkin hidup dalam perselingkuhan. Segera balik pada Tuhan, bertobat. Yang kedua, saudara sekalian, kebenaran terkadang menggelisahkan bagi yang belum benar-benar hidup bagi Tuhan.
Maksudnya bagi orang yang belum benar-benar menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan, khususnya anugerah keselamatan di dalam kehidupan ini. Nah, ini bedanya dengan yang pertama tadi, saudara sekalian. Kalau orang di kelompok yang pertama tadi adalah kelompok orang yang hidupnya berkanjang di dalam dosa. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, tapi yang di sini, saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dirindukan, apa yang dikehendaki, apa yang dimaui oleh Tuhan. Jadi kalau hukum Tuhan itu ini, saudara sekalian, ada dua sisi. Yang pertama, hukum Tuhan itu berbicara tentang hukum janganlah. Jangan melakukan apa yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tetapi selain hukum janganlah, ada hukum hendaklah. Yaitu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan rekomendasikan. Yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan nasihatkan. Nah, yang ini saudara sekalian. Ya. Bagi yang belum benar-benar hidup bagi Tuhan. Ya. Belum benar-benar menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan ini. Nah, kepada orang-orang demikian saudara sekalian, kita lihat dalam bacaan yang kedua. Pesan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-12 hingga 13. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita. Kita perhatikan Roma 6 ayatnya yang ke-12 hingga 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara sekalian, dalam ayatnya yang ke-12 hingga 13 itu jelas sekali. Kita dinasihatkan untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada Allah, kepada kebenaran. Sebab apa? Lihat dalam ayatnya yang ke-14 hingga 15. Sebab diselamatkan oleh kasih karunia Allah bukan menjadi alasan untuk berbuat dosa, tetapi justru alasan untuk taat kepada Allah. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Dulu sebagai hamba, kita ini sebelum percaya kepada Kristus ya, sebelum diselamatkan, sebelum dibenarkan dalam Kristus, dulu kita ini sebagai hamba bagi hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat untuk maksud-maksud yang jahat. Tetapi sekarang di dalam Kristus, saudara sekalian, kini sepatutnya lah kita ini sebagai hamba bagi hal-hal yang suci, yang baik untuk maksud-maksud Allah. Dan di dalam ayat 21 hingga 23, kita bisa mendapatkan di sana bahwa upah atau keuntungan hidup sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah, ialah hidup yang dikhususkan bagi Allah. Dan hal itu menghasilkan hidup yang sejati dan kekal. Nah, saudara sekalian, untuk bisa menyederhanakan atau mempermudah pemahaman kita tentang bagian ini, saya memberikan contoh. Misalnya di dalam kisah perjanjian lama tentang Daud. Daud pernah mengalami kejatuhan dalam dosa terkait kasusnya dengan Batseba. Ya, permisi tanya nih. Kita mau lihat satu-satu tentang anggota-anggota tubuh yang dipakai sebagai senjata kelaliman. Daud memakai matanya itu untuk melihat istri orang yang lagi mandi. Dan kemudian dia mengingini istri dari Uria yang bernama Batseba itu untuk tidur dengannya.
Kemudian yang kedua, Daud memakai pikirannya. Pikirannya dia pakai untuk menutupi perzinahannya. Dan yang lebih ngeri, merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Yang ketiga, tangannya. Daud memakai tangannya untuk menulis surat, mengatur rencana pembunuhan terhadap Uria. Ngeri saudara sekalian. Kalau anggota tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman, itu benar-benar sesuatu hal yang mengerikan. Membawa dampak yang merugikan, yang merusak bagi orang-orang lain. Mestinya sebagai orang percaya, kita bagaimana? Saya memberikan contoh, memberikan ilustrasi yang sangat sederhana saja. Ya, saya memakai lagu sekolah minggu. Ya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, sekarang permisi tanya. Benar enggak tangan kita pakai untuk bekerja buat Tuhan, untuk melayani Tuhan? Bakat, talenta, keterampilan, kemampuan yang Tuhan karuniakan bagi kita, itu kita persembahkan buat Tuhan, kita pakai untuk melayani Tuhan. Atau tangan kita dipakai buat plak 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 plak, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mulutku memuji namanya. Betulkah demikian? Apakah mulut kita benar-benar dipakai untuk memuji nama Tuhan? Untuk memberitakan nama Tuhan? Untuk bersaksi tentang Tuhan? Atau kita pakai untuk menyakiti hati orang lain? Menghancurkan hati orang lain? Mengucapkan kata-kata yang kotor? Kata-kata yang jorok? Kata-kata yang kasar? Kakiku berjalan cari jiwa. Betulkah demikian? Ya, saudara sekalian, kiranya saudara sekalian kita benar-benar menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus, yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mempersembahkan semua anggota tubuh kita ini. Mata kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita. Untuk Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat kebenaran. Yang terakhir, kebenaran terkadang menggelisahkan bagi orang yang belum siap menderita karena Tuhan. Di dalam bacaan Injil Matius 10 ayat 40 hingga 42. Sebetulnya di bagian itu ada satu pelajaran yang sangat indah. Bahwa berani mengambil risiko menderita oleh sebab kebenaran itu akan menerima upah dari Tuhan. Saudara sekalian, Matius 10 ayat 40 hingga 42 itu sebetulnya masih di dalam kaitan yang erat dengan perikop Matius 10 ayat 34 hingga 39. Tentang apa? Tentang menerima Tuhan Yesus itu akan berakibat penderitaan oleh karena namanya. Orang yang memilih mengutamakan Kristus dalam hidupnya akan mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang menolak Kristus dari dunia ini. Sehingga saudara sekalian, siapapun yang menyambut murid Kristus, siapapun yang menyambut Kristus, pasti risikonya adalah dia akan dibenci oleh dunia ini. Kita lihat saudara sekalian di dalam Matius 10 tadi. Barang siapa menyambut kamu, maksudnya murid Kristus itu, ia menyambut aku, menyambut Kristus sendiri. Dan barang siapa menyambut aku, menyambut Tuhan Yesus, ia menyambut dia yang mengutus aku, menyambut Allah sendiri. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyebut seorang benar sebagai orang benar, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah
orang benar. Nah ini saudara sekalian perlu dimengerti ini di dalam konteks kalau seseorang itu menerima seorang nabi, dan ini kaitannya ini dalam konteks menerima Kristus, menerima murid Kristus, itu barang siapa yang menerima, itu pasti akan mendapat perlawanan dari dunia ini, orang yang menolak Kristus dan murid-muridnya. Jadi siapapun yang bersedia dimusuhi oleh dunia karena melakukan kebenaran, dalam hal ini menerima Kristus bukan hanya pribadinya, tetapi juga ajarannya, keteladanannya, contohnya dan sebagainya, itu akan mendapatkan upah orang benar. Bukan hanya itu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberikan segelas air sejuk kepada murid Tuhan Yesus Kristus adalah suatu tindakan yang sederhana, tetapi menyatakan sebuah kepedulian. Bila itu tulus dan tanpa pamrih dilakukan, ada upah dari Tuhan. Nah saudara sekalian, kalau menerima Kristus saja itu bisa dimusuhi oleh dunia, apalagi memberikan segelas air kepada salah seorang murid Kristus. Itu oleh orang dunia, oleh orang-orang yang menolak Kristus, itu dianggap sebagai, wah ini orang yang ngasih, ini berpihak mendukung murid Kristus, mendukung Kristus. Jadi orang ini pun juga dimusuhi saudara sekalian. Jadi orang yang memberikan segelas air kepada murid Kristus itu pun juga dimusuhi oleh orang dunia. Kenapa? Karena dianggap mendukung mereka, mendukung orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga mereka dimusuhi oleh dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang memberikan segelas air kepada murid Kristus itu tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah dari Tuhan. Dan memang itulah saudara sekalian, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam mengikut Kristus, itu tidak selamanya mudah. Disinilah saudara sekalian, kita sebagai murid-murid Kristus, kita ditantang untuk tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun melalui jalan yang tidak mudah. Tadi di dalam lagu yang kita nyanyikan sebelum kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dari PKJ 279, semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Nah, kiranya saudara sekalian, dengan kita hidup di dalam kebenaran, walaupun kita dibenci oleh dunia ini saudara sekalian, tapi disitulah sebetulnya kita sedang menyuarakan kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, membela kebenaran, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian, untuk kita terus hidup di dalam kebenaran, benar-benar hidup bagi Tuhan, dan juga siap menderita oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan mengingat janji baptisan dengan kita mengerjakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami bersama-sama renungkan dari firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan juga siap menderita oleh karena Tuhan. Dan kiranya Roh melalui perjamuan kudus pada hari ini Tuhan menguatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran meskipun tidak mudah jalan yang harus kami lalui. Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya untuk setiap saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah secara jasmani. Kami mohon kiranya setiap mereka Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati setiap usaha pengobatan maupun terapi yang mereka jalani. Kami juga doakan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, dan banyak hal yang lain. Mohon Tuhan memberikan jalan keluar, solusi, pertolongan bagi setiap saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan itu. Dan jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan itu hadir dalam kebaktian ini Tuhan, Tuhan kami sungguh mendukung mereka dalam doa kami saat ini. Tolonglah mereka Tuhan, dan kiranya Tuhan kuatkan iman mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk pembangunan secara fisik dari gereja kami Tuhan, baik di GKI Harapan Indah ini maupun juga di Bajem Simponi. Kiranya Tuhan di dalam segala pekerjaan yang dilakukan dari tahap akhir, dari tahap awal, tengah sampai akhir, semua boleh berlangsung dengan baik dan juga kiranya semua itu berlangsung di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, kiranya untuk dana yang diperlukan bagi pembangunan baik di gereja induk ini maupun juga di Bajem Simponi, semuanya boleh tercukupkan oleh pertolongan Tuhan. Melalui persembahan janji iman, persembahan dana pembangunan dan sebagainya, semuanya boleh mencukupi segala kebutuhan dari pembangunan fisik gereja kami ini. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk negara kami Indonesia. Di dalam tahun menjelang pemilu 2024, situasi politik di negara kami semakin menghangat. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi negara kami. Khususnya Tuhan, dari orang-orang maupun kelompok-kelompok tertentu yang memiliki niat yang tidak baik terhadap bangsa negara kami Indonesia. Dan kami sungguh merindukan Tuhan, bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Banyak hal lain belum kami sebutkan dalam doa syafaat kami ini Tuhan. Dan kiranya setiap kami, Tuhan tolong
untuk kami berdoa di rumah kami masing-masing dalam doa syafaat kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan melandaskan pada firman Tuhan menurut 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Diberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan syukur dan juga persembahan pembangunan. Bagi jemaat yang hadir di gedung gereja ini, persembahan dapat dimasukkan dalam amplop yang disiapkan di meja penyambutan, atau dapat juga ditransfer kepada rekening pembangunan atau rekening gereja, dan juga dapat memindai QR Code yang kami tempel di belakang kursi atau tempat-tempat lain di gedung gereja ini, dan dipastikan bahwa penerimanya adalah GKI Jabar Harapan Indah. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan
Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami membawa persembahan syukur kami dan juga persembahan kami untuk menopang pembangunan gedung gereja kami yang kami yakini adalah bagian dari berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengingat untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib yang akan kami kenang dalam perjamuan kudus sebentar ini. Tuhan, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah agar kami bisa memanfaatkan, pergunakan untuk semua kegiatan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan maui. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.